Di malam hujan yang gelap mereka berempat pun menuju ke perpustakaan, sampainya di sana mereka pun duduk berempat menyusun strategi, langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Orang tua itu pun berkata 4 bulan dari sekarang kompetisi akan dimulai, di Heavenly Festival setidaknya kita harus meraih sesuatu di sana, kita harus memperkuat pihak kita. Atau melemahkan pihak lawan, mereka memiliki seni bela diri setara dengan 10 sekte-sekte besar. 10 ketua semua punya pengaruh besar di Radiant League. Mereka semua sudah di tingkat Supreme Pinnacle, mereka semua sungguh mendominasi bahkan sekte-sekte ortodok hanya ada 1 di tingkat ranah Supreme. Kultus demonik ini dia ada 10 di ranah Supreme. Ini sungguh gila gumam yang jaga, tapi kamu tenang saja di permukaan mereka kelihatan saling membantu. Tapi di belakang mereka itu bersaing. Kalau tidak kenapa mereka sampai sekarang belum menentukan siapa pemimpin mereka, ucap orang tua itu, di Heavenly Festival mereka akan bersaing dan menentukan siapa pemimpin kultus yang baru, tapi pemimpin muda sudah kembali situasinya berubah, banyak yang ingin membunuhnya dan banyak juga yang ingin bekerja sama denganmu. Selama aku masih hidup tak seorang pun bisa menyentuh tuanku, ucap Well Taesik. Namun kamu tidak bisa menghadapi mereka semua sendirian, satu-satunya cara adalah kamu harus bekerja sama dengan salah satu dari mereka, dengan begitu kau bisa jadi raja dari semua raja di kultus demonik, ucap orang tua itu, dan ketiga orang ini adalah kandidat dari pemimpin sekte selanjutnya. Pemimpin Blood Arts Palace, Yayul Cheon, pemimpin Slaughter Palace, Gu Yang Ryong, tetua pertama, Hong Raksan, ketiga orang ini master bela diri yang sudah mencapai ranah Supreme Demon dan mungkin akan menjadi penghalang terbesar, yang patut disyukuri di sini mereka bertiga mewaspadai satu sama lain, ucap Well Taesik. Berapa persen kita bisa menang, tanya Well Taesik. 20%, ucap orang tua itu. Apa cuman 20%? Apa cuman segitu, tanya Yal Yoltak. Sekuat itukah mereka sekarang? Kemudian yang jaga pun berkata, seberapa kuat badai menerjang kita sebuah karang tidak akan hancur dengan mudah. Dia pun mengambil tongkat peringkat kultus Radiant Light ke-12 pemimpin Merchant Palace. Cheon Semin. Target kita mulai dari orang tua ini. 2 hari kemudian di Small Radiant Palace. Di kediaman yang jagak di kamar dia sedang meditasi, 1 bintang, 3 bintang, 7 bintang, 7 bintang. Hampir tidak bisa membantuku mencapai ranah Supreme Pinnacle, 8 bintang bisa membantuku mencapai ranah evolutionary. Dan menerobos batasan fisikku, dan ketika aku mencapai 9 bintang, maka belum sempat berkata dia pun terluka. Ini benar-benar seni bela diri yang tidak boleh digunakan sembarangan. Selama aku masih di 7 bintang ini belum sempurna. Setelah aku sudah mencapai 9 bintang sudah saatnya aku umumkan ke seluruh dunia. Karena merasa bosan yang jaga pun pergi keluar kamar, tak sengaja yang jaga pun bertemu Well Haryung. Kamu sedang jalan-jalan? Tanya yang jaga. Karena gugup Well Haryung pun meminta maaf. Maafkan aku pemimpin muda, aku sudah salah paham selama ini tentangmu, pemimpin muda, kamu bahkan memberiku dan ayahku rumah yang bagus, ucap Well Haryung, sambil menundukkan kepalanya, tampaknya dia mendengar semuanya dari Well Taesik, tidak perlu mengkhawatirkan itu, ucap yang jaga. Lakukan sesukamu mulai sekarang ini rumahmu, sungguh terima kasih banyak, perintahkan saja padaku kalau ada tugas yang harus dilakukan. Aku akan membalas kebaikanmu seumur hidupku, ukaul Well Haryung, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, ya baiklah kalau begitu terserah kamu saja, ucap yang jaga. Tiba-tiba ada pelayan datang menyampaikan pesan, bahwa Merchant Palace minta untuk bertemu pemimpin muda, oh ya mereka sudah datang, gumam yang jaga di dalam hati. Di luar gerbang di Radiant Palace, 2 kelompok kubu sedang bertemu, bukankah mereka kelompok Forbidden Merchant Palace? Dan kelompok Soaring Phantom Pleasure Palace, sedang apa mereka di depan Small Radiant Palace, masalah apa lagi yang akan mereka lakukan, ucap warga sekitar pada bergosip. Kupikir aku mencium sesuatu yang busuk di sini. Harusnya kalian main-main di rumah pelacuran sekarang. Ngapain kalian ada di sini, ucap si Gigi Hio. Ya ampun, bukankah ini si kodok yang berusaha melukai pemimpin muda? Dan diasingkan ke Goa Heavenly Golden. Kamu berhasil keluar hidup-hidup ya, ucap Jihami, tutup mulut kotormu itu.
Siapa yang bilang aku berusaha melukai pemimpin muda, ucap si Gigi Hiu, mending kalian pergi selagi aku masih baik, kalau semuanya berjalan lancar. Akan kuajak kau minum bersama, memang kamu punya uang kodok, alkohol yang dijual itu mahal loh. Apa kau punya uang, ucap Jihami. Jalang sialan, kamu dasar kodok, tak lama pintu pun terbuka, astaga siapa orang di sana. Aku belum pernah bertemu dengannya, tak lama yang jaga keluar kalian semua sungguh lancang, ucap yang jaga kalian ini sedang apa, tidak memberi hormat pada pemimpin muda, ucap Yal Yoltak, kami memberi hormat pada pemimpin muda. Kami memberi hormat pada pemimpin muda, Jihami kau ngapain ada di sini, tanya Yal Yoltak, aku tidak punya urusan denganmu, minggir sana. Pemimpin muda, senang bertemu denganmu, sudah lama sejak terakhir kita bertemu, bagaimana kabarmu, tanya Jihami dengan menggodanya, kenapa kau bersikap genit seperti itu, ucap Yal Yoltak, kemudian yang jaga berkata ayo kita masuk. Yal Yoltak bawa mereka untuk masuk. Baik tuan muda, jawab Yal Yoltak. Di dalam kediaman yang jaga pun menunggu mereka. Jihami kau duluan masuk. Setelah Jihami masuk yang jaga pun langsung bertanya, apa tujuanmu datang ke sini? Kau jangan melebarkan selangkanganmu, langsung saja utarakan apa tujuanmu ke sini. Setelah itu kamu langsung pergi, tegas yang jaga. Tampaknya belakangan ini kamu tertarik dalam sastra, itu sungguh mengejutkan mendengar kata-kata yang hebat seperti itu darimu, ucap Jihami, aku penasaran apa kamu juga hebat di malam hari, cukup sampai di sana jangan mendekat, ucap Well Taesik. Aku penasaran dari tadi, tapi siapa orang ini, pengawal baru yang kamu sewa, apa matamu dia kelihatan dia seperti pengawal? Aku belum pernah mendengar pemimpin muda menyewa pengawal. Kalau kamu memberitahu Pleasure Palace soal ini, kami bisa mengirim gadis muda dan cantik. Sayang sekali, melihatnya melupakan tujuan asli dan malah membual di sini, harga dirinya tinggi tapi otaknya dangkal, gumam yang jaga, biarkan dia mendekat. Baik tuan. Kemudian Jihami mencoba memegang pipi yang jaga. Jihami, harus berapa lama aku bersabar denganmu, apa kamu tidak menginginkan aku, tanya Jihami. Haruskah ku bunuh saja kau, ucap yang jaga, sambil membisikkan kata itu di telinga wanita itu. Hoho, pemimpin muda, kamu benar-benar parah, kelihatannya kamu yakin bisa membunuhku, ya, ucap Jihami. Omong-omong kita bisa bicarakan kenikmatan lain waktu, akan kusampaikan topik utamanya, kunjungi Pleasure Palace, kami akan menerimamu dengan tangan terbuka, kenapa juga harus ke sana, ucap yang jaga. Kalau mau umur panjang, sebaiknya kamu mengunjungi kami, karena itu satu-satunya caramu bisa menjalani hidup sebagai pemimpin muda, kan tidak? Ada yang tahu kejadian yang mungkin menimpamu nanti, ucap Jihami. Bolehkah aku bunuh dia, ucap Well Taesik. Ajarin saja dia tata krama, ucap yang jaga, apa katamu, mungkinkah aku salah dengar, kamu tidak tahu siapa aku, ucap Jihami, kupikir kau datang sebagai perwakilan Pleasure Palace dalam tujuan bertemu pemimpin muda, tapi kelihatannya kau cuman orang yang ingin menjual tubuh, ucap Well Taesik. Pemimpin muda, penghinaan yang dia berikannya padaku, bagaimana aku harus menerimanya, penghinaan. Memang ada yang lebih menghina dari mulut kotormu itu, ucap Well Taesik. Kau ini penjahat besar yang sudah melanggar peraturan kultus. Pertama, kau menyentuh wajah pemimpin muda tanpa izin. Kedua, kau berani mengancam keselamatannya, bahkan jika membunuhmu sekarang, keadilan ada di tangan kami. Haruskah kamu mati duluan sebelum akal sehatimu kembali, ucap Jihami. Kemudian Jihami mengeluarkan pedangnya untuk menyerang Well Taesik, tapi Well Taesik hanya diam tak bergerak. Di luar Yal Yoltak mendengar ada suara pertarungan. Yal Yoltak pun hendak masuk tapi dihadang oleh pengawal Jihami di depan pintu. Minggir kalian dasar para jalang, ucap Yal Yoltak. Di dalam tiba-tiba wanita itu sudah babak belur. Bagaimana mungkin, aku yakin sudah mengenaimu, fisik yang tidak bisa ditembus. Ini mustahil. Kemudian yang jaga mengambil pedang yang patah hanya seginikah, bahkan mengirim pembunuh yang tidak bisa memegang pedang. Ucap yang jaga, karena kau berani mengincar nyawaku, mungkin harus kugantung kepalamu di Pleasure Palace. Ucap yang jaga, ataukah kuhukum kau di sini, lupakan saja. Kenapa? Juga aku harus menyia-nyiakan waktuku.
Untuk bocah sepertimu, sampaikan ini pada penguasa Pleasure Palace, datang sendiri lain kali ucap Yang Jaga. Kamu akan menyesalinya. Memperlakukanku seperti ini. Memang kau akan melakukan apa dengan kemampuanmu, ucap Yang Jaga, pergi sana ucap Yang Jaga, seketika wanita itu pun keluar ruangan. Di luar semua orang pun kaget melihat tubuh Jihami compang-camping, sebenarnya apa yang mereka lakukan. Padanya, Jihami itu pemimpin muda. Pleasure Palace, ucap Yal Yoltak. Dasar bajingan mesum, kau. Benar-benar sampah, kau pasti merayu Jihami dengan mantra busuk. Ucap si Gigi Hiu, tak lama Yang Jaga pun keluar pintu menemui si Gigi Hiu. Ayo kita pergi ke ayahmu, aku ingin bertemu dia. Lalu bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apakah akan ada pertarungan hebat tetap di Distrik 404?